Budi. Gimana? Banyak sih. Cuma dukun ya kan ternyata sekarang datang ke rumah sakit. Oh, itu ada di sana dulu. Oh, katanya begitu. Iya. Ini berada di calon makamnya Bapak Yos. Pak Yos Sudarso. Kedatangan jenazah Pak Yos Sudarso turun dari ambulan langsung ya. Monggo, jenazah bisa diturunkan. Ya, langsung kita
situasinya sudah steril, sudah tenang, kami persilahkan agak mendekat yang lagi mau mengikuti ibadah. Ya, kita akan memulai ibadah pemetaan layon yang saat ini akan diaturkan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rima. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Yos Sudiono adalah warga jemaat yang dari Pulung Dowo, sekalipun berada di wilayah karena dekat dengan pengobatan berada di Subur dan Lima. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bu Pendeta Rima melayani dalam ibadah saat ini. Yang juga sudah menyediakan segala sesuatunya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan prosesi pemakaman dan ibadah bersucian. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang tengah berduka cita, mari kita bersama-sama menghadap kehadiran Tuhan. Kita akan mengadakan ibadah di pemakaman ini. Mari kita juga senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berjanji sesuai dengan firman-Nya di dalam Yohanes 11 ayat 26 yang demikian. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, yang akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara, sidang perkawinan yang dikasihi Tuhan, saat ini Bapak Yos Sudiono sudah menyatu dengan tanah. Tuhan Yesus Sang Kebangkitan akan membangkitkannya kembali. Dan itulah janji Tuhan bagi kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama mendasari dengan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari halaman 6 nomor yang pertama saja. Pada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata indah, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita yang senantiasa mengasihi kami. Saat ini kami merasakan bahwa kasih Bapa selalu melingkupi kehidupan kami. Bahkan di tengah peristiwa duka yang kami secara khusus bagi keluarga Ibu Tri Ariningsih, karena tadi pagi orang tua yang terkasih, suami yang terkasih, saudara yang terkasih Bapak Yos Sudiono telah kepanggil kembali ke panggilan. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang senantiasa memampukan keluarga dan kami semua untuk bisa menghadapi peristiwa ini. Di tengah kami bersama-sama merasakan kesedihan dan juga duka cita, kami mohon kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan kami renungkan saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan maksudkan dengan kehidupan kami melalui hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Dan sabda hari ini isinya sangat indah dan sungguh meneguhkan bagi kita, terutama bagi keluarga yang saat ini sedang berduka. Sekaligus ini memberi pengharapan kepada kita, memberi satu janji, jaminan bagi hidup kita di kelak kemudian hari. Jelas di sini Tuhan menegaskan dan memastikan bahwa tempat tinggal kelak bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Sekali lagi, kita tidak perlu takut dan gelisah. Dan inilah jaminan terindah dan paripurna yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Memang ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan, yaitu tetap setia dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menegaskan bagi setiap orang yang beriman bahwa Kristus adalah jalan satu-satunya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain mengikuti jalan Yesus. Kiranya ini juga sekaligus mengingatkan kita bersama, apakah kita sungguh telah menempatkan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Suatu hal yang mudah untuk melepaskan seseorang yang sangat dikasihi, Bapa yang sangat dikasihi, Pak D yang sangat dikasihi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Pengharapan kita kepada Allah itu melampaui kematian. Seperti di dalam Mazmur 116 ayat 15 menyatakan bahwa semua orang yang dikasihinya, mereka yang adalah miliknya, sangat berharga baginya. Bapak Yosudiono adalah milik Tuhan. Kalau saat ini kembali ke pangkuan Bapak, berarti keberadaan Bapak Yos sangatlah berharga bagi Allah. Walaupun kini sudah tiada di dunia, namun kelak pada kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua, mereka akan bersama-sama di baginda. Matur nuwun sangat untuk Bapak Yosudiono atas karya dan persembahan hidupnya di GKJW Pulungdewo, menjadi bagian dari kemajelisan, dan kami juga sudah banyak merasakan berkat dan juga karya dari Bapak Yos selama hidupnya. Jikalau saat ini sudah mengakhiri pertandingan hidupnya, pertandingan imannya di dunia dengan baik, biarlah itu juga menjadi teladan bagi kita semua. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Bu R. Selama hidupnya Bapak dan Ibu ini seperti tidak bisa terpisahkan. Badhe sare nggih gandengan, berpelukan, badhe dahar nggih selalu bersama-sama, nonton TV nggih selalu bersama-sama. Nah, kiranya itu juga menjadi contoh bagi kita semua, menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Yosudiono, terima kasih matur nuwun sangat sugeng tindak pinanggih kalian Gusti dan keluarga yang ditinggalkan, Putri Ariningsih, Mbak Ina dan juga Mas Yogi beserta seluruh keluarga besar. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kehidupan. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua.
kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, melindungi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami karena Tuhan turut bekerja dalam proses Pengrupti Layon untuk Bapak Josie Diana dari awal sampai akhir, sehingga semuanya boleh tertata dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Secara khusus saat ini kami menyerahkan kehidupan keluarga bagi Putri Aliningsih, Pak Inas keluarga, dan juga Mas Yogi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kekuatan penghiburan, sekalipun harus melepaskan orang yang terkasih. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam kehidupannya setiap hari dengan kekuatan dan penghiburan. Secara khusus untuk Ibu Putri Aliningsih yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan juga senantiasa ada dan menyertai. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar yang tentunya ada rasa sedih dan duka ketika melepaskan orang yang terkasih. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami di dalam perjalanan sehingga boleh tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Tuhan memberkati jemaat Sukun yang juga ikut bersama-sama Asum Padiantu dalam Pengrupti Layon saat ini. Begitu juga semua orang yang terlibat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Bapa, kami mohon ampun jikalau di dalam kami melakukan ibadah saat ini terselip cacat, celah dan dosa. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada telah selesai, saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Sukun. Silakan Bapak Ibu yang lain, selama bunga masih ada, diberi kesempatan untuk memberikan tamburan. Dan kami juga mengingatkan bahwa nanti sore jam 17 atau jam 5 sore akan diadakan ibadah penghiburan di rumah Ibu RT, gitu ya. Di rumah Ibu RT ini nanti kita akan mengadakan ibadah penghiburan jam 17 atau jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk paring kegiatan dan penghibur, bisa rawuh di rumah Ibu RT. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mendukung pihak keluarga
di dalam Pametaeng Layon, Bapak Yosudiono, yang hari ini Tuhan telah memberikan ketenangan bersama-sama beliau berada di surga. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau tabur memberikan penghormatan dengan tabur bunga, masih ada bunga yang bisa diberikan taburan kepada beliau. Monggo. Sebelum pulang minta semprot dulu kepada para petugas, pada petugas penyemprot. Sebelum penjenengan pulang silakan hand sanitizer dihabiskan saja Pak Kus, jangan disimpan bawa pulang. Jadi, semua yang ada di sini sebelum pulang monggo jaga kesehatan, sampai di rumah jangan masuk dulu, cuci tangan dan tetap jaga diri agar semua aman. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah metak layonipun Bapak Yosudiono.